Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Dan pada kesempatan hari ini kita masih diberi hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampun donga napa? Doa setelah tidur, Bu. Sampun dereng? Sampun nggih. Dhisik pundi grayang-grayang HP kalian donga? Dhisik pundi? Grayang HP, soalnya mateni napa? Mateni waker alarm. Nggih, alhamdulillah. Mungkin banyak yang puasa hari ini. Barangkali masih ada yang belum doa setelah tidur, bangun tidur, kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, belajar sirah atau belajar sejarah itu sama dengan kita menyusun puzzle. Sumber puzzle, Bu. Mainan anak kecil itu ya. Kita membahas peristiwa ini, tepi-tepinya pasti berkaitan dengan peristiwa yang lain. Jadi nggak bisa kita fokus di sini terus yang lainnya ditiadakan, tidak bisa. Kita menaruh puzzle atau potongan-potongan puzzle itu di suatu tempat, pasti kita memperhitungkan tempat yang lain. Ini cocok enggak? Untuk siapa? Untuk yang bagian mana? Itu belajar sejarah. Sehingga perlu adanya kita paham tentang kronologis atau urutan-urutan daripada peristiwa. Sekaligus peristiwa ini berhubungan dengan peristiwa apa, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Nah, pada hari ini mungkin hanya 1/4 jaman ya, atau 15 menitan. Barangkali nanti ada yang kurang paham tentang urutan, ada yang kurang paham tentang irisan-irisan peristiwa, nanti bisa ditanyakan setelah ini. Baik, kita lanjutkan tentang keutamaan daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemarin salah satu di antara yang saya sampaikan adalah ketika Sayyidina Abu Bakar ini ada masalah perselisihan dengan Sayyidina Umar, datang kepada Nabi dengan kondisi pokoknya mukanya ditekuk. Bukan ditekuk, diluk bukan. Pokoknya mukanya itu dilihat tidak enak gitu. Padahal Sayyidina Abu Bakar ini terkenal dengan orang kalau melihat wajah Sayyidina Abu Bakar pasti seakan-akan sudah siap-siap untuk senyum. Tapi ini beda, karena ada masalah. Maka kemudian diceritakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya ada masalah dengan Umar. Mungkin dia tersinggung dengan ucapanku, tetapi ketika saya minta maaf, dia bilang tidak untuk hari ini. Tapi 3 hari saja, 3 hari nanti baru saya maafkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini khawatir, jangan-jangan Umar marah seterusnya. Akhirnya wadul kepada Nabi, dan Sayyidina Umar dipanggil oleh Nabi, dan kata-kata yang terakhir dari Nabi adalah, wala tu'zi. Jangan sekali-kali di antara kalian menyakiti Abu Bakar. Jangan sekali-kali di antara kalian menyakiti Abu Bakar. Ini pembelaan Nabi kepada Abu Bakar. Sebab semua kebaikan sahabatku telah bisa aku balas, kecuali kebaikan Abu Bakar. Hanya Allah saja yang bisa membalas kebaikan Abu Bakar. Ini juga terjadi ketika Nabi khutbah sebelum menjelang ajal, khutbah terakhir berarti. Ketika Nabi mengatakan ada seorang hamba yang diberi pilihan
oleh Allah. Dia masih ingin menikmati kehidupan dunia dengan segala isinya, atau dia ingin segera menghadap ila rafiqul a'la. Ini pilihannya. Atau dia ingin segera bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba itu kemudian memilih ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat yang lain masih belum paham, tapi Sayyidina Abu Bakar langsung menyela. Ya Rasulullah, fadainaka bi abaina, fadainaka bi ahlina, bi malina, dan seterusnya. Ya Rasulullah, aku tebus engkau dengan bapakku, aku tebus engkau dengan anakku, dan aku tebus engkau dengan segala apapun yang aku punyai, kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar menyela ini kan para sahabat ketok-ketokane kan Sayyidina Abu Bakar ini tidak sopan karena menyela kata-kata Nabi. Tetapi kemudian Nabi justru mengatakan, biarkan Abu Bakar, biarkan dia mengucapkan apa yang dia ingin ucapkan. Sebab sekali lagi saya katakan bahwa semua sahabatku telah aku balas kebaikannya, kecuali Sayyidina Abu Bakar. Dia tidak bisa aku balas, maka hanya aku serahkan kepada Allah untuk membalasnya. Kalau dalam kalimat kita sekarang adalah jazakallah khairan katsira. Semoga Allah membalas yang lebih baik, yang lebih banyak daripada apa yang dia berikan kepadaku. Jadi kalau jenengan kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain itu mengatakan jazakallah khairan katsira, jangan mengatakan, loh, mek ngono tok jawabane. Bukan begitu, jawaban yang justru jawaban luar biasa. Sebab yang membalas adalah Allah. Sesuatu apapun yang kalau dibalas Allah itu tentu lebih banyak, lebih barokah dan seterusnya. Orang nanam jagung itu satu biji. Kalau Allah yang mengatur, yang membalas, satu biji ini menjadi beberapa biji. Baik, kita lanjutkan. Nah, saking cintanya Sayyidina Abu Bakar ini kepada Nabi, ketika peristiwa Fathu Mekah, orang tua daripada Sayyidina Abu Bakar, masih ingat namanya Bu, sinten? Masih ingat? Abu Quhafa. Abu Quhafa. Ini pun julukannya, Abu Quhafa. Seperti Abu Bakar juga julukan. Kalau Abu Bakar sinten asmani kalau wingi? Gampang kok Bu. Sinten, Pak? Abdullah, gampang. Abu Bakar itu nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar itu julukan. Ayahnya juga demikian. Julukannya Abu Quhafa. Nama aslinya Bapak Ketua Takmir Usman. Nama aslinya Usman, gitu. Nama aslinya Usman. Ketika Fathu Mekah itu, ayah daripada Sayyidina Abu Bakar ini baru mau masuk Islam, Bu. Baru mau masuk Islam. Maka dengan gembiranya ayahnya ini digendong, diajak untuk menghadap Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Abu Bakar, kenapa engkau justru membawa orang yang engkau hormati itu kepada saya? Alangkah baiknya kalau saya justru yang datang kepada ayahmu itu. Sebab ayahmu adalah orang yang sudah tua. Itu kata Nabi. Dan kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, andaikan pamanmu, sinten pamannya? Abu Thalib. Andaikan pamanmu Abu Thalib yang hari ini masuk Islam, justru aku lebih berbahagia. Padahal ayahnya masuk Islam sudah bahagianya luar biasa. Tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, andaikan yang hari ini masuk Islam adalah pamanmu Abu Thalib, maka justru aku akan lebih sangat berbahagia. Ini kata-kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab Sayyidina Abu Bakar itu melihat ketika pamannya Abu Thalib itu mau meninggal, disuruh baca syahadat saja, tidak bisa, tidak mau. Kemudian meninggal. Nabi ini menangis
yang tangisannya itu sangat amat menyedihkan. Itu dilihat Sayyidina Abu Bakar. Ini terekam sampai nanti beliau wafat. Masya Allah. Sehingga ketika ayahnya yang masuk Islam, beliau mengatakan, andaikan pamanmu Abu Thalib yang hari ini masuk Islam, tentu aku sangat berbahagia. Bukan berarti ayahnya masuk Islam tidak senang, tapi ayahnya masuk Islam senang, tetapi jauh lebih senang apabila yang masuk Islam pada waktu itu adalah pamannya Nabi Abu Thalib. Nah, pada kesempatan lain, ketika sahabat-sahabat ini sedang berkumpul, Nabi juga ada di situ. Yang duduk paling dekat dengan Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar. Posisinya paling dekat dengan Nabi. Tiba-tiba acara sudah dimulai, Nabi sudah memberikan tausiah. Tiba-tiba Ali ini baru datang, Pak. Berarti yang melihat kedatangan Ali, Nabi dan orang-orang yang menghadap ke sana. Sementara yang sini tidak kelihatan. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Wahai Ali, sini. Sayyidina Abu Bakar berdiri. Pertanyaannya adalah, apakah Nabi mencintai Ali? Cinta kira-kira, Bu? Cinta, sangat. Nabi sangat mencintai Sayyidina Ali. Sebab dia mantunya, sepupunya, yang ikut Nabi sejak kecil. Jadi Sayyidina Ali itu ikut Nabi sejak kecil. Karena bapaknya atau pamannya Nabi Abu Thalib itu posisi secara ekonomi kurang. Sehingga beliau kemudian datang kepada pamannya yang satu Abbas. Itu mengatakan, wahai pamanku Abbas, bagaimana kalau kita meringankan beban dari saudaramu? Maksudnya adalah anaknya banyak tapi dalam kondisi ekonomi yang kurang. Sehingga kemudian Ali ini diambil Nabi, terus kakaknya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib itu diambil oleh Abbas untuk dirawat. Kira-kira begitu. Sampai mana tadi? Ali dipanggil ya. Ali dipanggil Sayyidina Abu Bakar, wahai Ali, sini, duduk di sini. Padahal tempatnya sudah sempit. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ini geser, dipepet-pepet, nah yang lain juga geser, yang lain geser, tek. Kemudian Sayyidina Ali baru bisa duduk di situ, di tempatnya Sayyidina Abu Bakar. Padahal Ali terlambat, Lalu apa komentar Nabi melihat apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Ya Aba Bakrin, innama ya'riful fadl li ahlil fadl, kata Nabi. Ya Aba Bakrin, innama ya'riful fadl li ahlil fadl. Wahai Abu Bakar, hanya orang-orang yang dicintai Allah yang paham atas apa yang diinginkan oleh orang-orang yang mencintai Allah. Paham, Pak? Paham nama daring? Kita kok lenger-lenger. Hanya orang yang dicintai Allah yang tahu keinginan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Rodangil. Baik. Saya ubah kalimatnya. Hanya orang-orang yang mulia yang tahu kedudukan orang yang mulia. Pun paham? Pun paham ya. Kalau bahasa kita yang sering kita pakai itu hanya wali yang mengetahui wali, kira-kira begitu. Jadi hanya orang yang mulia yang tahu atau yang bisa memuliakan orang lain. Jadi kalau ditarik dalam konteks umum itu, orang yang mampu menghormati orang lain berarti dia adalah orang yang terhormat. Sekali lagi, orang yang mampu menghormati orang lain berarti dia adalah orang yang terhormat. Dengan kata lain, orang yang hanya bisanya merendahkan orang lain berarti dia adalah orang yang rendah. Ya, segampangnya gitulah. Hanya orang yang tahu bahwa memuliakan tamu itu pahalanya besar. Yang memuliakan tamu.
Kenapa dia memuliakan tamu? Sebab dia tahu bahwa memuliakan tamu itu pahalanya besar. Hanya orang yang mulia yang memuliakan orang lain. Kira-kira begitu. Jadi jangan berharap dimuliakan orang, tetapi kewajiban kita adalah memuliakan orang lain. Dengan memuliakan orang lain itu justru kita nanti akan terangkat menjadi orang yang mulia. Kira-kira begitu. Baik, kita loncat sekarang pada peristiwa tahun menjelang wafatnya Nabi. Setelah peristiwa Fathu Mekah atau Mekah ini takluk, bisa direbut kembali oleh Nabi dan para sahabat, ada surat yang turun, yaitu surat An-Nasr. Apa surat An-Nasr itu? An-Nasr. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang pertolongan Allah dan penaklukan-penaklukan, wa ra'aitan nasa, dan kalian melihat orang-orang yadkhuluna, masuk kepada agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk kepada agama Allah secara berbondong-bondong. Terusan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dan beristighfarlah sebab Allah Maha penerima taubat. Ayat ini memberikan kabar gembira atau kabar kesedihan? Gembira atau Pak nggih? Gembira. Yang lain hore, seneng nggih. Tetapi Abu Bakar justru menangis, Pak nggih. Maka orang-orang yang lain itu melihat Abu Bakar nangis. Ada apa dengan orang tua ini? Ada kabar gembira, justru dia menangis. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau adalah, apakah kalian tidak tahu bahwa ketika orang-orang yang sudah masuk Islam semua, berbondong-bondong masuk ke agama Allah, justru saat itulah saat-saat kita akan segera ditinggalkan oleh Nabi. Masya Allah. Ini yang kemudian membuat Sayyidina Abu Bakar justru menangis. Sebab dia berpikir kebalik. Ketika sudah terjadi penaklukan-penaklukan, Islam sudah jaya, maka saat itulah ajal Nabi semakin dekat. Maka Sayyidina Abu Bakar justru menangis. Nah, di hari-hari terakhir sebelum Nabi wafat, yang ditunjuk menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi manusia. Bahkan anaknya, Aisyah itu protes, ya Rasulullah, bapakku itu gampang nangis. Kalau jadi imam terus nangis gak selesai-selesai sholatnya. Tidak, kata Nabi, tetap Sayyidina Abu Bakar disuruh menjadi imam. Luar biasa. Maka sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar menjadi imam sampai nanti beliau menjadi khalifah. Nah, singkat cerita, setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar kemudian diangkat menjadi pengganti Rasulullah dengan istilah, apa istilahnya? Khalifatur Rasulillah. Khalifatur Rasulillah. Yaitu khalifahnya Rasulullah. Dan sebutan ini hanya khusus untuk Sayyidina Abu Bakar. Sebab nanti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sebutannya sudah bukan khalifah sebenarnya, tetapi Amirul Mukminin. Jadi yang disebut khalifah itu hanya Sayyidina Abu Bakar. Yang lainnya tidak berani. Khalifatur Rasulullah itu wakil daripada Rasulullah. Yang lainnya tidak berani menyandang gelar itu. Sehingga Sayyidina Umar itu meminta para sahabat yang lainnya untuk memanggil, kalian panggil saja saya Amir atau pemerintah, orang yang memberikan perintah kepada kalian, Amirul Mukminin. Baik, lalu setelah beliau diangkat menjadi khalifah, apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Sayyidina Abu Bakar akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.
seperti apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada pertanyaan. Kalau tidak ada ya saya tutup. Barangkali ada? Ibu-ibu? Betul-betul nggih? Baik, kita tutup dengan doa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.